UMKM Bananaka merupakan usaha kuliner olahan pisang yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Produk yang ditawarkan berbahan pisang lokal seperti pisang crispy dan varian rasa kekinian lainnya. Dengan harga terjangkau berkisar 15.000 sampai 35.000, target pasar Bananaka meliputi mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum. Selain olahan pisang, Bananaka juga menyediakan jajanan kekinian seperti bolu ketan keju lumer dan stik almond untuk menambah variasi menu. Proses produksi dilakukan secara sederhana dengan tetap menjaga kebersihan dan kualitas, serta pemasaran dilakukan memulai berjualan langsung dan media digital seperti WhatsApp dan Instagram. Selanjutnya, di sini ada konsep bisnis UMKM Bananaka. Konsep inti usaha Bananaka merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang jajanan olahan pisang dengan berbagai varian rasa kekinian. Produk diproduksi setiap hari dan dipasarkan secara langsung atau offline maupun melalui penjualan online. Tetap melayani pemesanan khusus, custom sesuai dengan kebutuhan konsumen. Tujuannya analisis pelayanan usaha serta pengembangan UMKM berbasis potensi lokal. Lokasi fokus Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Area perumahan dan lingkungan sekitar. Modal awalnya yaitu 11.600.000. Lalu di sini ada prospek pasar menjanjikan, optimalisasi olahan pisang kekinian di Kabupaten Karawang. Kondisi demografi Karawang, Kabupaten Karawang memiliki jumlah penduduk yang padat dan mobilitas masyarakat yang tinggi seiring dengan perkembangannya kawasan industri, perumahan karyawan, mahasiswa, dan keluarga muda. Prospek lokasi usaha yang strategis, lokasi usaha Bananaka yang berada di kawasan perumahan dan dekat dengan pusat aktivitas masyarakat memberikan akses langsung ke konsumen. Baik, selanjutnya di sini ada prospek pasar menjanjikan, optimalisasi olahan pisang kekinian di Kabupaten Karawang. Yang pertama ada target pasar yang jelas dan luas. Bananaka ini menyasar pekerja dan keluarga muda sebagai target pasar utama. Segmentasi ini tergolong luas dan berkelanjutan karena produk olahan pisang dapat dikonsumsi oleh berbagai kelompok usia dengan harga yang terjangkau. Yang kedua ada keunikan produk dan nilai jual. Keunggulan Bananaka ini terletak pada variasi produknya, olahan pisang yang dikemas secara modern dengan cita rasa yang inovatif. Yang ketiga ada tren konsumsi jajanan kekinian. Tren kuliner menunjukkan minat tinggi konsumen, khususnya generasi muda terhadap camilan yang unik, variatif, dan menarik secara visual. Yang keempat ada peluang pengembangan pasar di masa depan. Dengan pemanfaatan media sosial, marketplace, dan layanan pesan antar, Bananaka ini memiliki peluang untuk memperluas pasar ke wilayah sekitar Karawang dalam jangka menengah. Usaha ini berpotensi dikembangkan sebagai produk oleh-oleh khas daerah berbasis olahan pisang. Baik, di sini selanjutnya ada strategi pemasaran digital dan diferensiasi produk Bananaka. Yang pertama ada analisis kompetitor. Sebagai UMKM olahan pisang memiliki produk seragam, membuka peluang Bananaka tampil unggul melalui variasi produk kekinian. Yang kedua ada diferensial inti, variasi olahan pisang. Bananaka menawarkan beragam olahan pisang untuk menghindari kejenuhan
jual langsung, dan pelayanan pesan antar online memudahkan akses konsumen serta memperluas jangkauan pasar. Yang kelima ada kemitraan lokal. Kemitraan lokal dengan kakak ini dilakukan melalui kerjasama dengan UMKM lain di sekitarnya, khususnya di bidang kuliner. Kerjasama ini berupa pemasaran bersama, di mana produk pada kakak dijual oleh UMKM kita sebagai reseller atau dititipkan di gerai mereka, sehingga penjualan meningkat tanpa biaya promosi yang besar. Baik, selanjutnya ada alokasi modal, di mana modal awalnya sebesar Rp11.600.000, lalu labanya yang termasuk kas, piutang persediaan dan aset tetap sebesar Rp27.875.000, dan aset tetapnya sebesar Rp33.825.000 dengan pendapatan Rp27.828.000 dan tidak ada kewajiban biaya, sehingga total modal yang didapatkan adalah sebesar Rp39.475.000. Dengan proyeksi keuntungan, penjualan bulan per bulannya terdapat 240 pieces, banana milk 400 pieces, stick almond 228 pieces. Varian perhitungan penjualan produk banyak kakak, di mana terdapat bolen 8 sampai 16 pack per harinya, dan banana milk 8 sampai 25 pack per hari, stick almond 8 sampai 18 pack per hari. Perhitungan persentase penjualan adalah seperti berikut. Total penjualan sama dengan 240 ditambah 400 ditambah 228.000, sehingga yang didapatkan adalah 868 pieces, di mana 868 pieces terdapat bolen 240 dibagi 868
Selanjutnya ada dampak positif terhadap lingkungan lokal. Yang pertama ada dampak ekonomi sosial. UMKM Bandar Karawang memberikan dampak ekonomi dengan menyerap 2 tenaga kerja lokal serta menggunakan bahan baku dari pemasok lokal di Karawang. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Yang kedua ada dampak sosial budaya. Bandar Kakao membantu mempererat hubungan dengan usaha lokal melalui kerjasama dengan penyedia bahan baku dan penyedia jasa pengiriman. Produk olahan pisangnya itu menambah pilihan jajanan di lingkungan sekitar dan mudah dibeli oleh masyarakat. Selanjutnya ada inovasi dan inspirasi bisnis. Bandar Kakao menghadirkan olahan pisang kekinian yang bisa menjadi contoh bagi usaha orang lain. Usaha ini juga memanfaatkan media sosial untuk promosi sehingga jangkauan pasarnya itu lebih luas dan penjualan itu meningkat. Di sini ada strength atau kekuatan. Yang pertama produk unik dan kreatif seperti pisang crispy, pisang kajebur, straddle, dan jajanan bis yang sedang tren. Yang kedua bahan baku lokal mudah didapat, kualitas pisang Karawang bagus dan harga terjangkau. Yang ketiga produksi homemade sehingga menjaga kualitas, rasa, dan higienis. Yang keempat lokasi dekat pusat kota, mudah diakses konsumen maupun kurir perantara. Yang kedua di sini ada weakness atau kelemahan. Yang pertama kapasitas produksi terbatas karena masih dilakukan secara manual dan skala rumahan. Yang kedua brand belum kuat dibanding kompetitor franchise yang lebih terkenal. Yang ketiga ketergantungan terhadap promosi digital sehingga jika konten kurang aktif penjualan bisa turun. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Pertama, peluang masyarakat terhadap jajanan manis, dessert, dan makanan viral semakin meningkat. Kedua, potensi mengembangkan lebih banyak varian dan inovasi menu, contoh topping lokal, seasonal flavor. Ketiga, bisa berkembang ke wilayah kecil, booth atau franchise skala mikro. Lalu di sini ada threat atau ancaman. Pertama, persaingan ketat dari produk jenis franchise dessert atau usaha rumahan lain. Kedua, harga bahan baku seperti pisang, minyak, tepung yang fluktuatif dapat mempengaruhi biaya produksi. Ketiga, tren makanan cepat berubah sehingga produk bisa cepat tidak populer jika tidak inovatif. Berikut adalah laporan Siapik laporan posisi keuangan neraca UMKM Bandar Kakao, di mana Bandar Kakao memiliki kondisi keuangan yang stabil dan sehat dengan modal awal sebesar 11.600.000 dan laba ditahan sebesar 27.875.000, membuat total modal mencapai 39.475.000 tanpa pinjaman. Dengan rincian aset kasnya sebesar 27.825.000 dengan likuiditas baik, piutang sebesar 150.000, persediaannya mencapai 952.000 yang merupakan bahan baku dari pisang, serta aset tetap sebesar 5 juta untuk peralatan produksi. Kondisi keuangannya sendiri tidak ada utang atau kewajiban, aset lancar lebih besar dari aset tetap, keuangan stabil, siap ekspansi. Dengan kondisi ini, Bandar Kakao siap meningkatkan produksi dan variasi produk tanpa membiayai eksternal. Berikut adalah rinciannya. Siapik dari Bandar Kakao dengan kas sebesar 27.828 dengan jumlah kewajiban dan modalnya 39.475.833. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Bandar Kakao memiliki nilai kelayakan usaha yang cukup tinggi untuk dikembangkan. Usaha ini didukung oleh pemanfaatan bahan baku lokal pisang yang mudah diperoleh, hasil produk jajanan kekinian yang diminati berbagai kalangan konsumen, serta lokasi usaha yang strategis dan mobilitas masyarakat yang tinggi, target pasar yang luas dan berkelanjutan, mulai dari pelajar hingga keluarga muda, menjadikan Bandar Kakao memiliki potensi peminatan yang stabil. Yang kedua ada harapan pengembangan usaha. Yang pertama adalah memperluas distribusi ke lebih banyak kota melalui reseller atau kemitraan. Yang kedua, menambah variasi produk untuk meningkatkan daya saing. Yang ketiga, mengoptimalkan pemasaran digital guna meningkatkan penjualan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.